Jadi Tailwind, kita berkenalan dulu tentang Tailwind. Jadi apa sih Tailwind itu? Aduh. Jadi Tailwind itu singkatnya dia itu adalah firmware Tailwind itu adalah framework CSS, jadi alat bantu styling web yang dipakai untuk membuat tampilan website lebih cepat dan konsisten. Singkatnya Tailwind menyediakan utility classes, jadi kelas-kelas kecil siap pakai seperti background blue. Jadi tuh dia kalau bedanya sama CSS itu kan, kalau CSS kan dia harus buat kayak semua yang misalnya background, strip color, terus atau enggak padding, pokoknya harus ditulis semua. Tapi kalau yang Tailwind ini tuh dia bisa disingkat, misalnya background jadi BG, strip blue, strip 500. Terus misalnya paragrafnya langsung P strip 4 gitu. Jadi kalau di Tailwind tuh bisa lebih singkat. Terus kelebihan Tailwind di sini tuh cepat bikin desain tanpa harus bikin file di CSS. Nah itu tuh yang membedakannya lagi. Jadi kan kalau di CSS itu kan kita harus buat folder baru, terus kita bisa ke eksternal. Itu kalau di CSS. Tapi kalau di Tailwind kita bisa langsung di indeks HTML-nya, kita bisa tambahin. Ini contohnya kayak gini. Ini size strip 48, shadow XL, pokoknya nih semuanya langsung include sama si CSS-nya. Terus kelebihannya lagi adalah dia tuh fleksibel, bisa dipakai untuk semua jenis layout dan mudah di customisasi. Nah, oke, terus tapi kekurangannya juga, dia punya kekurangan. Kekurangannya itu ribet banget karena kelasnya banyak, apalagi pas mau ngaktifin Tailwind-nya itu jujur itu aku bener-bener pusing. Aku kayak gak tahu mau gimana, pusing banget. Terus HTML itu jadi penuh kelas, itu tuh yang bikin pusing. Tapi itu juga bisa bikin kita jadi cepat tapi pusing gitu. Terus apa sih terus kalau CSS itu apa kelebihannya? Kalau CSS itu kelebihannya itu dia struktur HTML itu rapi, terus bagus untuk proyek kecil atau sederhana. Tapi kekurangannya juga kalau CSS itu kalau style berbeda-beda, kita harus bikin banyak banget kelas, sampai kadang bisa yang sampai 2000 baris gitu. Terus kekurangannya lagi, edit desainnya bisa lebih lambat karena harus bolak-balik file CSS. Jadi kita kalau misalnya kan mau buat kelas, kita harus lihat dulu di HTML tadi nama kelasnya apa ya di HTML, terus baru kita tulis lagi di CSS-nya kayak gitu. Jadi kayak bolak-balik kayak gitu guys. Jadi kalau kesimpulannya, CSS itu bisa kita tulis aturan styling manual, bisa dipanggil lewat kelas. Terus kalau Tailwind, styling langsung di HTML pakai utility classes bawaan. Nah di sini sekarang Tailwind udah banyak versinya, ada versi 4, versi 3, 2, 1, 0, 7. Kemarin itu aku ngaktifinnya pakai yang Tailwind versi 3 ini. Jadi caranya kemarin aku ngaktifinnya itu, semisal kita buat folder baru di sini. Kita buat folder baru di sini. Kita buat contoh. Nah, di sini aku pencet klik kanan terus open terminal. Nah, di sininya aku tulis dulu yang namanya mkadir. Misalnya di sini aku mau namain foldernya latihan 01. Nah, di sini kita enter. Kalau di sini kita buat namanya cd, terus enter spasi dot kayak gini yang kebalik. Terus kita tulis di sebelahnya nama folder kita, latihan strip 01. Nah, ini terus kita enter. Nah, di sini kita langsung aja pencet kode titik untuk membuka VS Code-nya. Kalau udah kita besarkan. Nah, di sini kita buka terminal. New terminal. Nah, yang ininya itu kita masukin cara installnya
cara installnya kita masukin ini, kita buka dulu docsnya, kita masukin yang ini, kita npm install Tailwind, kita salin. Terus di sini kita ini aja, langsung kita enter. Sedikit lama guys loadingnya. Sini sambil nunggu aku mau kasih tahu kalian apa bedanya npm sama nps. Jadi npm ini tuh digunakan untuk mengelola basic-nya kayak tempat wadahnya di library sama modul di projectnya node.js. Nah, terus kalau npx itu digunakan untuk menjalankan PageCake sekalian jalan tanpa harus install permanen di project. Itu guys, itu perbedaannya. Jadi tidak memenuhi folder project dengan banyak PageCake. Ringkasannya, npm itu dipakai untuk install dan kelola PageCake, dan npx dipakai untuk eksekusi PageCake atau jalinan langsung, bisa tanpa install. Nah, di sini udah selesai. Kalau kayak gini berarti dia tandanya sudah berhasil. Nanti bakal muncul ada node modules, PageCake.json. Nah, lanjut kita di sini bakal buka lagi. Misalnya kita bakal buka lagi Google Chrome ya. Kita ketik yang bawah, kita salin. Kita salin, terus kita masukin ke sini. Kita enter lagi. Ini untuk menampilkan Tailwind-nya. Nah, kalau udah muncul kayak gini berarti dia udah berhasil. Ini udah berhasil di download. Itu guys. Kita lanjut. Penjelasannya ada di video di selanjutnya. Jadi ini untuk video perkenalan dan cara aku bisa download Tailwind dari terminal. Gitu aja guys. Sekian dari aku. Dadah.